Halo Aries, welcome back to my channel. Apa kabar Aries semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading lagi. Kali ini bertemakan tentang sesuatu yang akan terjadi di bulan September. Kita akan lihat kondisi ya, energi di bulan September seperti apa. Apa yang terjadi di bulan September kita akan coba lihat di sini ya. Buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Aries, kita shuffle kartunya sembari kamu merenungkan ya, merasakan energi apa yang akan kamu munculkan di sini. Oke. Baik Aries, rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul dan hal penting apa yang akan terjadi di bulan September. Kita akan lihat di sini. Oke. Hal apa lagi yang akan terjadi di bulan September tentang kehidupan, apakah itu tentang percintaan, tentang finansialnya kamu ya. Kita akan coba bahas di sini. Oke. Baik Aries, nah kartu pertama ada appreciation, apresiasi, dan di sini ada man holding a coin, ada action, ada blossoming abundance, dan ada all tied up. Nah Aries, di sini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini ya. Baik Aries, kita lihat ya hal penting apa yang akan terjadi di bulan September. Nah di sini ada victory. Kalau victory di sini artinya adalah kemenangan ya. Nah kalau kita sinkronkan dengan kartu-kartu yang sudah tertebar ya, seperti akan ada terjadi sesuatu ya, kemenangan dalam kamu atau keberhasilan ataupun kesuksesan di sini ya. Jadi ya mungkin kamu pernah merasakan kondisi hidup yang benar-benar sangat terpuruk ya, atau kamu pernah merasakan sesuatu hal yang tidak pernah ya, kapan ya terwujudnya gitu ya, kapan sih impian aku, keinginan aku selama ini terwujud gitu ya. Secara sepertinya aku sudah sangat berusaha gitu loh. Nah ada usaha yang kamu lakukan tapi kamu tidak pernah merasakan bahwa ya kamu sukses gitu loh. Jadi berhasil apa yang kamu lakukan. Nah disitu tidak ada ya. Disitulah kamu mungkin merasakan bahwa harapan kamu sangat kuat sekali bahwa ya aku berharap bahwa ke depan itu akan muncul, akan kelihatan apa yang sudah selama ini aku usahakan gitu. Dan ternyata ya di situ ada kelihatan memang ya kesuksesan ya, kemenangan yang kamu raih nantinya ya, semua berkat usaha kamu ya. Mungkin di sini Tuhan belum memberikan ya sebelumnya ya. Kenapa ya? Mungkin saat inilah kamu butuhkan kemenangan ini gitu ya. Situasi itu mungkin saat ini yang kamu butuhkan. Itu yang gambaran dimana bahwa ya kadang-kala hidup kita itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi kadang-kala yang kita dapatkan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Jadi Tuhan di sini memang memberikan suatu jalan ataupun suatu keajaiban buat kamu ya. Terlihat di sini di bulan depan, bisa saja saat ini kamu sudah merasakan itu ya, ataupun sebelum saat ini kamu sudah merasakan kemenangan itu. Ya, ada hasil yang kamu tuai di sini. Ada hasil yang terbayarkan oleh rasa-rasa kehidupan kamu yang dulu gitu ya, yang pernah kecewa atau dikecewakan gitu ya. Nah, itu gambaran di sini ya, akan ada suatu kemenangan buat kamu. Dan kalau kartu pertama kita lihat di sini ada appreciation. Appreciation ini menggambarkan bahwa ya kalau dalam segi pekerjaan
ataupun karir kamu, kamu terlihat di sini akan mendapatkan suatu keberuntungan ataupun suatu apresiasi gitu ya, atau suatu penghargaan di sini. Dimana penghargaan itu ya berdasarkan ya mungkin kinerja kamu, ya kualitas kamu dalam suatu perusahaan gitu ya, ataupun dalam bisnis kamu, ataupun dalam doa kamu. Jadi ada doa yang kau minta dan akhirnya Tuhan berikan apresiasi buat kamu, atau suatu penghargaan buat kamu bahwa ini loh yang kamu minta sebenarnya gitu ya, ini loh yang kamu inginkan gitu, dan akhirnya itu tercapai. Apapun itu bentuknya ya mungkin kamu yang akan merasakan nantinya. Oke, buat Aries di sini. Nah, di sini kita lanjut. Nah, ini ada terkait ya dengan adanya finansial ataupun pekerjaan kamu yang berhasil atau sukses di sini, ataupun kamu mendapatkan penghargaan. Dan di sini juga dikatakan ada man holding a coin. Nah, kalau kita bicara tentang koin, nah itu pasti tentang uang juga, tentang bisnis, tentang pekerjaan. Nah, disinilah kamu juga merasakan banyak sekali di sini ya. Kalau ya kayaknya Aries di bulan depan itu akan banyak meraih kesuksesan, akan banyak meraih apa ya, keberhasilan dari apa yang sudah pernah kamu usahakan ya. Atau ya mungkin dulu kamu merasakan bahwa kapan ya aku bisa sukses, kapan ya aku bisa berhasil, kapan ya aku bisa mempunyai suatu perusahaan ya. Dan akhirnya kamu di sini merasakan itu dan kamu di sini mendapatkan itu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Di sini man holding a coin ya, akan ada sesuatu yang bisa kamu raih di situ ya. Oke. Dan di sini ada action. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu ya berkat actionnya kamu ya, berkat usaha yang kamu lakukan, berkat perjuangan kamu di sini. Dan kamu ya seperti bisa dikatakan sudah dewasa ya dalam menentukan sikap, menentukan apapun gitu ya. Dan di situ, nah di sini kan ada hitam dan putih. Ya, bisa dikatakan ya semua persoalan, semua masalah yang kamu hadapi itu kamu sudah memahami. Dan akhirnya kamu tahu mana yang baik buat kamu, mana yang tidak buat kamu. Dan itu sudah menjadi suatu mindset buat kamu ya. Ya bisa dikatakan kamu itu terencana semuanya. Jadi pemikiran kamu sudah matang, sudah dewasa. Seakan-akan kamu sudah menyadari bahwa apa yang akan kamu lakukan, nah, kamu juga harus tahu efeknya seperti apa ya. Tujuannya gimana, apakah ada keuntungan, apakah ada efeknya ke kamu atau ke keluarga kamu. Nah, itu yang nanti yang terlihat di sini ya. Oke. Lanjut. Kartu berikutnya di sini ada blossoming abundance. Nah, di mana di sini kamu akan berkelimpahan. Ya mungkin kayaknya di sini berbicara tentang apa ya? Finansial ya kayaknya. Kalau di Aries side ini ya yang kebuka kartunya. Nah, bagi kamu yang resonan ya mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kamu ambil di sini ya. Nah, di sini ada blossoming abundance. Nah, di sini akan bermekaran ya, bisa dikatakan. Tapi kalau dilihat di sini, ini akan bercerita tentang bunga. Kalau bunga ini ya bisa dikatakan tentang perasaan, tentang harapan ya, tentang cinta. Ya, bisa saja di sini kamu lagi berbunga-bunga hatinya ya. Oke, asik ya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kamu pernah dikhianati ataupun kamu pernah disakiti, dan saatnya aku pengen bahagia nih sekarang gitu ya. Secara kamu mencoba untuk berpikir ke depan, kamu mencoba untuk memperjuangkan dimana bahwa yang dulunya sulit untuk move on, ya sekarang kamu berusaha untuk move on. Yang dulunya tidak bisa sembuh, yang sekarang akhirnya kamu bisa healing gitu ya. Disitulah kamu akhirnya merasakan saat kamu sudah move on, setelah bisa melupakan dia, akhirnya kamu bisa bahagia di sini, bisa merasakan bahwa ternyata ini loh rasanya setelah bisa lepas dari hubungan yang sangat-sangat tidak ada kejelasan gitu ya. Nah, itu banyak artinya ya, tidak kejelasan, mungkin itu dia manipulatif, entah itu dia toksik, entah dia itu suka on off, atau dia hanya memanfaatkan kamu gitu ya, atau dia hanya tidak pernah memikirkan kebahagiaan kamu. Nah, akhirnya kamu bebas dari orang itu ya. Sangat bahagia sekali sih kalau lihat di sini, kebahagiaan kamu itu. Tapi ya, di sini ada all time up. Kalau dilihat ya, ada
beberapa orang sih yang suka melirik kamu, suka ngintip-ngintip kamu ya, dimana dia suka ya mungkin menyukai kamu ya, bisa dikatakan seperti itu. Bagi kamu yang berteman atau bagi kamu yang saat ini menjalin hubungan TTM ya, atau PDKT atau yang LDRan ya, kayak dia suka kepoin kamu juga gitu loh. Kayak ingin ada sesuatu yang dia ungkapkan tapi kayaknya ragu gitu ya. Nah, sebagian dari dia ya, sebagian dari kamu pun gitu juga. Karena energi di sini bisa berbolak-balik juga ya. Kadang bisa energi kamu yang kebaca, kadang bisa energi dia yang kebaca di sini. Ya. Nah, di sini akan ada seseorang di sini melihat kamu, yang suka kepo dengan kamu ya, yang suka ngintip-ngintip kamu ya. Mungkin dia melihat bahwa public figur kamu itu seseorang yang gimana gitu ya, yang menyenangkan, yang mungkin merasakan empati dengan orang-orang. Itu yang membuat inner beauty kamu kelihatan, atau inner handsome kamu kelihatan di matanya dia gitu loh. Jadi selama ini mungkin dia suka mengagumi kamu. Kayaknya ada kaitan deh kamu sama dia ya, mungkin itu berteman awalnya, atau mungkin sudah berkenalan dari teman ke teman atau teman kerja. Nah itu ya, jadi ternyata dia selama ini mengagumi kamu, melihat kamu itu orang yang simple, orang yang gak banyak cerita gitu ya, orang yang benar-benar ya apa ya, asik gitu loh, diajak ngobrol, diajak berteman. Nah itu dia merasakan ada satu kenyamanan, tapi dia masih memendam dalam hati gitu loh. Itu yang membuat, nah bisa dikatakan akhirnya ya kamu merasakan itu juga ke dia, akhirnya hati kamu berbunga-bunga. Itu ya, bisa dikatakan seperti itu kalau kita kaitkan dengan kartu sebelumnya gitu ya. Nah bisa jadi ya kamu akan merasakan kebahagiaan saat bersama dia, tapi ya hati kamu dengan dia itu masih belum bisa terbuka. Ya mudah-mudahan di bulan September itu kamu akan mengetahui lebih jelas tentang dia, bagaimana perasaan dia, isi hatinya dia gitu ya. Nah itu. Oke, buat Aries di sini, bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan beberapa readingan di sana ya. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Nah, kita akan shuffle kartunya. Oke, kita lihat di sini. Hal penting apa lagi yang akan terjadi? Hal penting apa lagi yang akan terjadi? Oke. Aries, di sini ada Taurus, Virgo, Capri, elemen tanah ya. Dan kita lihat di sini ada Seven of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada Temperance, ada Sagittarius. Di sini ada Seven of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, Eight of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi. Dan Ace of Cup serta The Sun, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini buat Aries. Di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu menggambarkan bahwa kamu lagi apa ya, bersabar. Bersabar arti kata ada kondisi di mana kamu merasakan bahwa hidup ini memang butuh kesabaran gitu loh. Kenapa ya? Ya mungkin banyak sekali masalah yang kamu hadapi, banyak sekali kondisi di mana ya kadang kamu terpuruk, kadang kamu lagi di bawah gitu ya rodanya gitu. Nah itu kamu selalu sabar sebenarnya. Ada energi kuat yang dalam diri kamu yang membuat kamu bisa semangat. Dan itu ya, saat kamu terpuruk pun kamu bisa bangkit di sini. Itulah kesabaran yang kamu miliki di sini. Jadi kesabaran dalam arti kata ya tujuannya sih untuk memotivasi kamu, untuk meningkatkan kualitas hidup kamu, meningkatkan ya kebahagiaan yang akan kamu raih nantinya. Itu sih di sini. Karena ada harapan juga ya, kamu tahu bahwa jika aku sabar dengan hidup ini dan aku bisa ikhlas menghadapi semuanya, aku yakin semua akan berakhir bahagia. Itu sih gambaran di sini ya buat Aries. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada Seven of Swords. Nah, kalau Seven of Swords di sini bisa dikatakan ya, ada seseorang sih di sini yang benar-benar terlihat yang dekat dengan kamu ya. Kalau bisa dikatakan
orang itu masih misterius. Karena gini, kalau di sini di Seven of Cup di sini ya, di sini ada energi couple. Akan ada beberapa orang yang berdili dengan kamu nantinya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang menyukai kamu gitu ya. Ada beberapa orang yang ingin dekat dengan kamu, dan sebagian dari mereka mungkin ada yang penuh dengan misterius gitu ya, penuh dengan misteri, seakan-akan kamu tidak mengenal dia, tapi dia lebih mengenal kamu. Nah, itu gambaran di sini. Jadi kamu di sini emang benar harus berhati-hati. Bagaimanapun ya, nanti akan bisa terungkap ya. Hal penting ini akan terjadi nantinya saat kamu sudah mengenal orang-orang itu, dan ternyata ya, yang awalnya kamu anggap baik atau kamu anggap dia wah perfect gitu ya, ternyata dia penuh dengan kebohongan gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin dia lakukan yang membuat kamu menjadi ya, ternyata dia seperti itu ya, ternyata dia orangnya wah seperti ini itu gitu. Jadi seolah-olah kamu baru mengenal dia, baru mengetahui siapa dia setelah kamu ya mungkin menjalin hubungan dengan dia, ataupun kamu sudah berteman sama dia gitu ya. Karena gini ya, sebelum kita mengenal orang ya, menjalin hubungan pasti kita kenal dulu siapa dia gitu ya. Nah, itu sebagian dari dia ya. Nah, sebagian dari dia di sini ada memang pengen memulai satu hubungan dengan kamu. Kenapa? Ya mungkin di awal dia punya apa ya? Punya kehidupan yang sangat ya bisa dikatakan biasa aja gitu loh. Ya dari segi pekerjaannya mungkin biasa aja. Tapi orangnya begitu seimbang dalam hidupnya. Bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol kehidupannya dia gitu ya. Jadi dia di sini memang benar-benar seseorang yang bisa dikatakan pengen memulai hubungan dengan kamu. Ya, kalau dilihat dia orang yang benar-benar akan bisa menghargai kamu nantinya, bisa menghargai hidup. Kenapa? Karena dikatakan di sini dia seseorang yang bisa dikatakan punya masalah juga sih dalam hidupnya, sama seperti kamu. Jadi itu, karena ya banyak orang ya di sini yang akan ketemu sama kamu, banyak orang mungkin yang mempunyai perasaan sama kamu, tapi ada satu perasaan seseorang itu yang benar-benar terlihat bahwa dia ada situ kejujuran, ada situ keikhlasan, ada situ ketulusan ya. Nah, di sini akan ada suatu harapan besar yang dia miliki buat kamu, bahwa ya dia ingin membahagiakan kamu. Itu ya. Ya mudah-mudahan itu akan terjadi nantinya di bulan September, ataupun saat ini ya kamu mulai sudah dekat dengan dia gitu ya. Akan ada seperti itu. Oke, Aries. Nah, di sini juga mungkin bisa dikatakan seseorang itu punya keinginan yang banyak sekali ya, punya impian yang banyak sekali dengan kamu. Kenapa? Ya mungkin di antara banyak orang di situ yang menyukai kamu, yang ingin terkoneksi sama kamu, tapi kamu beranggapan hanya satu orang yang bisa membuat kamu bahagia, membuat kamu nyaman. Nah, itu dia orang yang benar-benar punya soulnya dengan kamu, yang sudah memiliki perasaan yang benar-benar ya seutuhnya buat kamu gitu ya. Karena di sini ada perubahan yang sangat drastis di sini. Ya mungkin bisa dikatakan di sini cinta kamu yang ekspres ya, yang dimana kamu ya, yang di awal pengen move on, yang di awal kamu pengen melupakan seseorang, dan itu ternyata bisa setelah kamu mengenal dia, seseorang yang tulus dengan kamu. Nah, di situ ya teman-temanku Aries, kamu sebelum mengenal seseorang ya, kamu harus bisa lihat orang itu seperti apa, dan kamu juga harus berhati-hati. Ya, kita wajib loh berhati-hati ya, istilahnya ya kita memang harus berhati-hati. Kenapa? Nanti juga kehidupan kita yang akan terpuruk. Kita juga sendiri yang akan merasakan itu. Dia enggak gitu loh. Secara kita yang punya kehidupan, kita yang merasakan. Jadi kamu harus benar-benar ya bisa melihat seseorang itu apakah tulus, apakah dia jujur, apakah dia benar-benar ikhlas atau penuh dengan cinta ya, penuh dengan ketulusan ya. Di situ yang harus benar-benar kamu lihat dari dia. Karena di sini terlihat memang ada kemenangan dari kamu ya. Akan ada satu apresiasi juga. Dan itu kalau kita sangkut pautkan dengan percintaan kamu ya, kamu akan berhasil di sini. Apapun yang kamu usahakan tentang cintanya kamu ya, tentang kehidupan asmara kamu, nah itu akan berhasil. Karena di sini juga ada gambaran kebahagiaan, ada sesuatu yang menyinari kamu gitu ya. Walaupun kamu di sini seseorang yang single parents gitu ya, kamu jangan takut sendiri gitu ya. Kamu jangan takut bahwa siapa sih yang akan jadi jodoh aku. Ya mungkin sebenarnya kamu merasa kesepian, memang ya.
Tapi kamu harus bisa ciptakan kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Kamu jangan takut untuk merasa sendiri gitu loh. Masih ada Tuhan bersama kita. Oke, teman-temanku semua. Jadi jika kamu merasa kesepian, mintalah kepada Tuhan, carikan teman buat kita. Simpel, gampang ya. Oke, karena hidup ini ya memang Tuhan yang mengatur semuanya. Kita hanya berserah kepada Tuhan, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan agar diberikan apa yang kita inginkan gitu loh, apa yang kita butuhkan. Oke. Teman-temanku Aries, semoga ini bermanfaat buat kamu. Semua kedepannya kamu akan lebih bahagia, dan mohon maaf jika ritme dari pembacaan aku terlalu cepat gitu ya. Karena apa? Karena aku maklum ya, di sini lingkungannya ramai anak-anak, jadi ya namanya anak-anak pasti ribut ya gitu ya. Nah, oke, buat teman-temanku, semoga bisa dipahami dan mengerti dengan kondisi video ini yang mungkin banyak suara-suara yang bising-bising gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi ya Aries, dadah.